jangan lupa harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau berbagi tips atau trik cara menagih utang yang baik dan benar tanpa harus marah-marah kepada orang yang susah bayar utang. Nah, pasti ngeselin banget ya kalau misalnya ada teman yang minjem duit sama kita tapi dia tak kunjung bayar, bahkan dia malah pura-pura lupa sama utangnya sendiri. Di sisi lain, kita juga bingung cara menagihnya yang baik dan benar tanpa menyinggung perasaannya dia itu gimana gitu. Nah, sebenarnya kan niat kita itu baik ya, minjemin duit sama teman kita itu kan niat kita untuk membantu. Tapi gimana kalau ternyata orang yang kita pinjemin duit itu malah pura-pura lupa sama utangnya sendiri? Maka dari itu kita perlu ketegasan juga dalam menagihnya. Dan ketegasan itu juga nggak harus pakai marah-marah karena itu bisa merusak pertemanan. Aku punya beberapa tipsnya cara menagih utang yang baik dan benar tanpa harus marah-marah. Dan buat kalian yang penasaran dengan tips-tipsnya yang mau aku berikan ini, bisa simak video ini dulu sampai habis ya. Cara yang pertama adalah mengingatkan batas waktu pembayaran. Biasanya kan sebelum kita minjemin duit sama orang yang mau minjem ke kita, itu kan pasti kita nanya dulu ya, kira-kira kapan dia akan mengembalikan uang itu. Dan ketika kamu sudah tahu kira-kira kapan dia akan mengembalikan uang itu, ingatlah waktu tersebut dan pegang omongannya dia. Dan ketika sudah tiba saatnya bahwa dia harus membayar utang ke kamu, kamu katakan ke dia kalau kamu juga lagi butuh uang tersebut, biar dia itu berusaha mengembalikan uang yang dia pinjam ke kamu. Dan cara yang kedua adalah dengan membuat perjanjian tertulis. Kalau kamu meminjamkan uang kepada teman kamu dalam jumlah yang besar, ada baiknya kamu membuat surat kesepakatan hitam di atas putih. Dan tulislah dalam surat tersebut jumlah uang yang kamu pinjamkan ke dia, dan batas waktu jatuh tempo pembayarannya, dan cara pembayarannya itu dicicil atau secara cash gitu. Nah, kalau seperti itu kan kamu jadi lebih nyaman ketika kamu menagihnya nanti. Cara yang ketiga adalah nagih utang lewat keluarga. Kalau kamu itu cukup deket sama keluarga orang yang minjem duit ke kamu bisa mendatangi keluarganya dan sampaikan secara baik-baik awal permasalahannya itu gimana, dan kamu minta solusi dari keluarganya juga. Nanti solusi pembayarannya itu gimana, kamu kan setidaknya udah dapat solusi dari keluarga orang yang minjem duit ke kamu. Pasti nanti keluarganya juga akan membantu biar orang yang minjem duit ke kamu itu segera melunasinya. Nah, cara yang keempat adalah kamu harus mengatakan kalau kamu itu sedang benar-benar membutuhkan uang gitu. Jadi buatlah si peminjam itu biar bersimpati sama kamu gitu, biar dia tuh yakin kalau kamu itu emang sedang benar-benar membutuhkan uang tersebut. Dan katakan juga permasalahan yang sedang kamu hadapi gitu. Misalnya gini, bro, sekarang tuh aku benar-benar lagi membutuhkan uang itu, kamu harus segera mengembalikannya karena mau aku pakai buat benerin motor. Kalau motor aku rusak nanti aku nggak bisa kerja. Nah, dengan seperti itu pasti si peminjam akan berusaha mengembalikan uang yang dia pinjam itu, karena kan pasti bakalan ngerasa nggak enak juga gitu kan, karena kamu juga lagi dapat musibah gitu. Nah, cara yang kelima, kamu bisa menagihnya lewat pihak ketiga, misalnya kayak saudara atau rekan kerjanya. Tapi pastikan dulu rekan kerjanya atau saudaranya orang yang minjem duit ke kamu itu juga kenal sama kamu sebagai orang yang memberikan pinjaman. Karena kalau enggak, pasti kamu dikira itu penipuan gitu, karena kan sekarang banyak banget penipuan orang yang ngaku-ngaku katanya meminjamkan duit tapi kenyataannya kan enggak gitu. Nah, jadi selain itu pastikan juga kalau saudaranya itu orang yang dihormati oleh orang yang meminjam duit ke kamu, sehingga nanti kata-katanya akan didengarkan. Nah, cara yang keenam adalah dengan mendatangi rumahnya atau tempat tinggalnya. Kalau dari kelima cara tadi itu udah nggak ada yang berhasil, kamu bisa mendatangi rumahnya dimanapun dia tinggal dan katakan secara baik-baik gitu, kira-kira kapan dia akan melunasi utangnya. Cara yang ketujuh adalah dengan cara lewat WA. Nah, kalau misalnya secara offline itu udah nggak ampuh, kamu bisa menyindir lewat status WA atau WhatsApp gitu. Nah, misalnya kamu bisa menyindir secara halus, contohnya seperti ini. Nah, kalau lewat WA itu menurut kamu itu masih tetap kurang efektif, kamu bisa
lewat medsos dengan sindiran yang halus juga. Nah, contohnya seperti ini. Dan cara yang terakhir adalah dengan mengambil jalur hukum. Dan kalau semua cara udah kamu lakukan tapi tetap nggak ada yang berhasil juga, kamu satu-satunya cara harus mengambil jalur hukum. Tapi harus di atas 10 juta ya utangnya gitu. Kamu harus minjemin duit yang jumlah besar gitu, baru kamu menempuh jalur hukum. Kalau misalnya dia itu punya itikat yang nggak baik gitu, nggak punya itikat buat membayar dan dia malah lari dari tanggung jawab gitu, pokoknya dia udah nggak mau bayar, baru kamu itu membawanya ke jalur hukum. Tapi kalau misalnya dia itu masih punya itikat baik untuk membayar, dia akan melunasinya gitu, ya jangan dibawa ke jalur hukum dulu gitu. Nah, jadi itu tadi beberapa tips cara menagih utang pakai cara yang halus gitu, nggak perlu pakai marah-marah kepada orang yang meminjam duit ke kita gitu, karena kan orang yang minjemin duit ke kita itu bisa juga loh nanti sebaliknya kita yang giliran minjem duit sama dia gitu, sama yang dulunya pernah minjem duit sama kita, karena yang namanya hidup itu berputar. Jadi ya kita harus jangan sampai merusak pertemanan gitu, karena kan intinya kita saling bantu gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang udah nggak mau, bener-bener nggak mau mengembalikan uang gitu, ya kita ikhlasin sih nggak apa-apa ya, walaupun dia itu nggak mau bayar di dunia ini kan masih ditagih nanti ketika di akhirat nanti gitu. Jadi ya hati-hatilah kalau misalnya punya utang, ya segera dilunasi, segera dibayar gitu, biar nanti nggak jadi beban ketika meninggal nanti gitu. Dan makasih banget yang udah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau ada yang mau bertanya atau ngasih kritik dan sarannya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.